Ini penting. Berbakti kepada orang tua, kata beliau, itu landasan semua jenis kebajikan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghargai leluhurnya, orang-orang tua. Jadi mereka yang menghargai keluarga mereka dan menjadikannya model untuk hubungan yang lebih luas dalam masyarakat. Penghargaan pada orang tua. Ada istilah, kalau di Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Adat, tradisi, kebiasaan baik. Pemimpin harus mampu menghidupkan li. Jadi ada kebiasaan baik, budaya yang baik, ritual mungkin di masing-masing religi, masing-masing agama, biarkan berjalan, dilestarikan, dan para pemimpin berpartisipasi. Kenapa? Karena adat, budaya, ritual, kebiasaan yang baik akan jadi penciri dan pemersatu masyarakat. Jadi ini prinsip ketiga. Istilahnya mungkin etiket. Budaya yang baik, tata kerama. Ketemu yang lebih tua, menyapa, cium tangan, itu tata kerama budaya. Hidupkan. Ini kan ada banyak itu. Sopan santun, mungkin tiap daerah beda-beda, tapi silahkan saja hidupkan itu semua. Itulah identitas yang menyatukan masyarakat. Jadi jangan tidak tahu menau, jangan tidak peduli, jangan abai. Dengan tata krama, ritual, etiket, sopan santun di tengah masyarakat. Kalian juga begitu, yang generasi muda, kalian juga harus paham tentang adat, budaya, kebiasaan yang positif di tengah masyarakatmu. Ada banyak sekali, semoga kalian meskipun asik dengan gadgetmu tidak lupa untuk bersosialisasi. Paham apa yang harus dihidupkan yang mempererat kebersamaan sosial. Nah, kalian kan saya tahu lah kamu sibuk sekali hari-hari ini. Mungkin harus push rank, mungkin harus ya. Tapi ya jangan lupa bersosialisasi ya. Dengan temanmu, dengan tetanggamu, dengan masyarakat. Ada banyak ritual-ritual dalam tanda petik. Mungkin yang religius, mungkin yang sosial, sekedar pertemuan RT, sekedar kerja bakti, sekedar ronda, dan lain sebagainya. Kalian harus ikut berpartisipasi. Dalam rangka apa? Kohesi sosial. Biar nyambung kebersamaan di antara kalian. Berarti kalian masih kuat kebersamaannya. Nah, kalau itu negara, negaranya juga tambah kuat. Pemimpin yang baik harus menghormati dan mempraktekkan li untuk menjaga keteraturan sosial dan stabilitas negara. Kata Konfusius, pimpinlah masyarakat dengan perintah administratif dan aturlah mereka dengan ancaman hukuman, maka mereka akan terhindar dari hukuman, namun tidak akan merasa malu.
Tapi pimpinlah mereka dengan kebajikan dan tempatkan mereka sesuai peran dan dalam praktek-praktek ritual mereka, maka selain menumbuhkan rasa malu, mereka akan menata diri sendiri secara harmonis. Jadi kalau kita mengandalkan hukum, mengandalkan undang-undang, mengandalkan militer dan lain sebagainya, mungkin masyarakat patuh tapi tidak sadar. Begitu tidak ada yang ngawasi, begitu merasa aman dari ancaman, dari sanksi, mereka akan santai melanggar. Ya, kayak kalian kalau naik motor atau naik mobil itu ya kan, kamu kan ngincer dulu ada polisi, enggak ada polisi, aman. Ada razia enggak? Ini kemarin ini banyak razia ya. Enggak ada razia ya aman kan gitu. Jadi kalian patuh karena merasa terancam dengan hukuman. Istilahnya Konfusius ya patuh sih agar terhindar dari hukuman, tapi tidak merasa malu, tidak punya kesadaran bahwa aturan dibuat untuk kita. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan ancaman hukuman. Caranya bagaimana? Hargai dan tempatkan orang di posisinya masing-masing, dan pemimpin juga terlibat di sana. Jadi, saya juga pakai helm kok meskipun saya jabatannya tinggi. Saya juga patuh berlalu lintas kok meskipun pelatnya merah misalnya. Saya juga, ini akan istilah saya tadi ya, membuat rakyat sungkan. Ada contoh, ada panutan yang di atas. Mereka nanti sadar bahwa itu memang penting. Meskipun jabatan saya tinggi, lampu merah ya berhenti. Meskipun ada patwalnya berhentilah, tidak apa-apa. Itu apa? Ketika terlibat di situ akan dihargai oleh rakyatnya. Kemudian muncul kesadaran, tidak sekedar keterpaksaan. Ini yang diteorikan oleh Konfusius. Baik, jadi ini caranya melahirkan ketertiban di level sosial tadi, level etiket, ritual, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Lanjut, Konfusius terus melanjutkan. Untuk menertibkan dunia, pertama-tama kita harus menertibkan negara. Untuk menertibkan negara, pertama-tama kita harus menertibkan keluarga. Untuk menertibkan keluarga, pertama-tama kita harus mengembangkan kehidupan pribadi kita. Pertama-tama kita harus meluruskan hati kita. Jadi caranya bagaimana? Yuk membuat beres diri kita masing-masing secara moral. Etika maupun etiket, akhlak maupun adab. Jadi diri kita sendiri-sendiri ayo digarap. Kalau kita sudah beres, keluarga kan pasti juga beres. Kalau keluarga-keluarga beres, ya negara akan beres. Kalau negara-negara beres, seluruh dunia akan beres. Maka kalian jangan pernah merasa siapalah saya, Pak. Kalau saya jahat, saya nakal kan hanya saya, Pak. Siapa saya? Tidak, kamu juga penting meskipun kamu sendirian. Karena kalau kamu baik, jadi anak beres, anak soleh, keluargamu kan juga beres, baik, soleh. Kalau keluarga-keluarga ini baik, semua negara juga baik. Kalau negara-negara baik, dunia juga baik. Berarti yang pertama-tama harus kita lakukan, membereskan diri kita. Dari aspek akhlak maupun adab hidupnya. Siapapun kita, apapun posisi kita. Jadi inilah rumusnya untuk hidup dengan tertib sesuai adat budaya tradisi. Ayo kita sendiri membangun diri kita pertama-tama. Jangan nunggu orang lain, jangan merasa siapalah saya. Apa pentingnya saya, Pak? Saya itu cuma mahasiswa jurusan tidak favorit juga, sudah tidak lulus-lulus lama juga, saya tidak ngefek apa-apa kok Pak bagi Indonesia, apalagi bagi dunia. Kalau semuanya mikir begitu, bubar hidup ini. Akhirnya ya dari buruk yang satu, buruk yang satu, buruk yang satu, ya satu titik hitam kalau ngumpul banyak, ya bisa jadi titik hitam yang sangat luas. Kalau satu orang pesimis,
Yang lain pesimis juga, yang sana pesimis juga. Yuk kita lahir generasi pesimis. Maka jangan anggap kecil dirimu. Pak, ini kan untuk pemimpin yang besar-besar toh Pak. Kalau saya kan tidak penting begitu. Tidak, kamu juga ikut andil. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam tertib sosial. Tata tertib sosial itu kan yang disebut politik. Entah kita posisinya di mana. Baik, jadi yang ketiga li. Yang keempat xiao. Nah, ini teman-teman mungkin sering dengar istilah xiao. Artinya bakti. Biasanya dipakai untuk menyebut berbakti kepada orang tua. Ini menarik. Kalau menurut Confucius ini penting. Berbakti kepada orang tua, kata beliau, itu landasan semua jenis kebajikan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghargai leluhurnya, orang-orang tua. Jadi mereka yang menghargai keluarga mereka dan menjadikannya model untuk hubungan yang lebih luas dalam masyarakat. Penghargaan pada orang tua. Ada istilah, kalau di Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Ini ada makna datarnya, ada makna dalamnya. Makna dangkalnya mikul dhuwur mendem jero itu, kalau ada baiknya kita unggulkan, kita tampakkan. Kalau ada jeleknya kita sembunyikan. Tapi ada makna dalamnya. Mikul dhuwur mendem jero itu sebenarnya berkaitan dengan kita, anak turunnya. Kalau kita sebagai anak turunnya simbah-simbah nenek moyang kita adalah orang yang berkualitas, orang yang baik, orang yang cemerlang, itu secara tidak langsung akan memikul dhuwur dan memendam jero nenek moyang kita. Setiap orang lihat kita akan tanya, kuwi anake sapa? Putune sapa kok hebat? Keturunane sapa kok moncer luar biasa? Itu kan secara otomatis nama nenek moyang kita terangkat. Jelek-jeleknya dilupakan orang karena melihat kita. Jadi sebenarnya peribahasa mikul dhuwur mendem jero itu perintah bagi kita untuk jadi generasi sebaik mungkin. Biar orang tidak mencela nenek moyang kita. Oh pantas keturunannya. Oh pantas anak itu makanya nemu akal. Itu namanya kamu tidak mikul dhuwur mendem jero. Nah, tidak xiao berarti. Jadi kamu harus xiao. Kamu harus berbakti dan menghormati orang tua. Kalau menurut Confucius, ada 5 jenis hubungan yang kamu harus dalam tanda petik berbakti. Jadi ada 5 jenis hubungan sosial. Yang pertama pemimpin dengan yang dipimpin atau rakyatnya. Yang kedua orang tua dengan anaknya. Yang ketiga suami dengan istri. Yang keempat kakak dengan adik. Yang kelima antar teman. Ini 3 hubungan kunci dalam relasi sosial. Sering mungkin teman-teman diberi materi tentang berbuat baik sesuai relasi ini. Yang muda harus hormat dan setia kepada yang lebih tua. Yang statusnya lebih rendah menghargai dan patuh pada yang statusnya lebih tinggi. Sebaliknya yang tua, yang lebih tinggi harus adil, menyayangi dan bijaksana pada yang lebih muda. Jadi disitulah nanti muncul harmoni, keseimbangan, tertib sosial. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Demikian juga yang tua ingin mewujudkan keadilan, yang muda setia dan patuh pada yang tua. Nah, kalau relasi ini yang muncul, apakah itu antara pemimpin dengan rakyatnya, orang tua dengan anaknya, antara suami
dengan istrinya, antara kakak dengan adiknya, atau antar teman, hidup sosial itu akan indah. Jadi karena tadi rumus hubungan sosial. Jadi menghargai relasi, menghargai yang lebih tua, itu bagian dari harmoni sosial. Confucius menyatakan, I am not one who was born with great wisdom. I love the ancient and diligently seek wisdom among them. Aku bukan orang yang lahir terus membawa kebijaksanaan-kebijaksanaan besar. Aku hanya orang yang cinta pada nenek moyang dan dengan tekun mencari kebijaksanaan-kebijaksanaan di antara mereka. Jadi Confucius tidak sombong, aku ini loh pikiran-pikiran hebat ini dari saya. Tidak begitu. Dia bilang, aku bukan orang yang sejak lahir pintar membawa banyak wisdom. Tapi aku suka dengan nenek moyang dan aku cari wisdom-wisdom di antara mereka. Jadi ini perilaku ini menarik karena kadang-kadang kita yang muda itu merasa lebih tahu dari yang tua. Padahal orang tua itu pastinya pengalamannya jauh lebih panjang, pertimbangannya jauh lebih luas. Dari sisi pengetahuan bisa saja sih kita lebih banyak, tapi dari sisi kebijaksanaan menyikapi hidup yang lebih tua, yang lebih luas kebijaksanaannya. Makanya istilahnya wisdom. Dan yang dilakukan oleh Confucius, ya beliau bilang, saya menjelajahi wisdom among them, di kalangan nenek moyang kita. Kalau teman-teman yang mahasiswa kan sering merasa sudah lebih pintar dari orang-orang tua. Sehingga kalau dinasehati mesti jawabannya, malah bapak ngerti apa, ibu ngerti apa, kan mesti begitu. Mentang-mentang sering ngaji filsafat, nanti pulang-pulang bapaknya diceramai Aristoteles sama Machiavelli nanti. Ya. Kalau kalian kan mungkin masih tajam pikiranmu, sehingga memorimu masih kuat, koleksi wawasanmu banyak. Tapi kebijaksanaan lebih banyak orang tuamu. Ada cerita yang populer sekali berkaitan dengan Confucius ini tentang kebijaksanaan tadi. Satu ketika ada muridnya Confucius yang jadi pejabat di pasar. Nah, di pasar ini saat itu terjadi pertengkaran antara seorang penjual dengan pembeli. Ini pertengkarannya tentang hitung-hitungan dagang pembelian. Nah, pedagang ini salah ngitung. Dia menganggap 8 kali 3 itu 23. Yang jual ngotot, ya enggak, 8 kali 3 itu ya 24. Itu gegeran. Nah, terus datanglah muridnya Confucius ini, ya karena dia pejabat di pasar, dia ingin menengahi pertengkaran itu. Nah, setelah tahu permasalahannya, terus ya dia bilang, yang benar memang 24. 8 kali 3 itu. Nah, si pedagang ini ngeyel, enggak, saya tahu yang benar 23. Debat melawan orang ngeyel itu kan memang susah. Dia harus menang. Argumen pokoknya itu kan tidak bisa dibantah. Nah, akhirnya si pedagang ini bantah-bantah tidak selesai. Emangnya kamu Confucius? Kalau Confucius saya baru percaya. Nah, terus ya sudah, kalau tidak percaya kamu, ayo datang. Saya muridnya Confucius, ayo datang ke Confucius. Terus dia ngeyel, ya sudah, ayo datang. Kita taruhan ya. Nanti kalau yang benar saya, kamu letakkan jabatanmu. Kamu jadi orang biasa lagi. Tapi kalau kamu yang benar, saya rela dipotong kepala saya. Oh, dia bilang begitu. Datanglah pada gurunya Confucius. Begitu tanya pada gurunya, wahai guru, ini kita berselisih ini, 8 kali 3 ini persoalannya. Di
Dia ngotot 23. Padahal yang benar kan 24 ya guru. Jawabannya Konfusius, menurut saya yang benar itu ya 23 sih. Wah, itu betapa kecewanya itu muridnya ini. Tapi ya gurunya menetapkan hati bilang 23 ya sudah. Tidak berani kan dia bantah gurunya. Akhirnya selesai urusan, dia terpaksa meletakkan jabatannya. Setelah itu dia balik lagi, wahai guru, kok tega-teganya sampean bilang 8 kali 3 itu 23, kan memang 24. Iya memang 24. Tapi kalau saya bilang 24, ada orang kehilangan nyawa. Kalau saya bilang 23, hanya jabatanmu yang hilang dan nanti gampanglah bisa diurus lagi. Ini yang disebut kadang-kadang kebijaksanaan. Jadi tidak sekedar, ya memang benernya ini, ya kadang-kadang ya harus ada melipir-melipirnya sedikit. Ini kebijaksanaan. Kayak kalian kalau ngobrol sama anak kecil itu loh. Kan kadang-kadang harus bijaksana. Tidak bisa kamu pokoknya benernya itu ada kacamata. Wah ini pesawat, wah gitu. Bukan gitu kok pesawat itu ya kacamata. Itu kan kamu menyakiti hatinya itu. Oh, dia memang di imajinasinya ini dibayangkan pesawat. Ya kamu ikutilah logika dia. Wah iya pesawat ini gitu. Itu yang disebut bijaksana. Nah itu kalau di Jawa ada istilah kadang-kadang memang perlu sing waras ngalah. Demi apa? Demi tidak ada efek merusak yang lebih besar. Ya termasuk kadang-kadang dalam debat kita harus, ya wis enggak apa-apa, wis kamu yang benar. Demi apa? Biar kita enggak putus persahabatan kita. Wong itu urusan sepele saja kok, sekedar itu. Nah, itu kan untuk hal-hal yang enggak terlalu penting, yus. Kita perlu bijaksana. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang tua kadang-kadang. Yang kita kadang ngotot di kebenarannya. Ada sering momen seperti itu kita temui. Makanya kata beliau, saya mengais-ngais kebijaksanaan dari nenek moyang. Yuk kita lanjutkan. Nah, kemudian prinsip etik yang kelima, Su. So ini artinya pendidikan atau pembelajaran. Ya tentu saja untuk melahirkan manusia-manusia yang matang secara moral. Yang dilakukan tidak lain ya pendidikan. Pendidikan menurut Konfusius adalah kunci kebijaksanaan, perbaikan diri, menciptakan masyarakat yang harmonis. Pendidikan dan pembelajaran adalah cara untuk membentuk karakter dan mempersiapkan pemimpin bangsa. Makanya beliau tidak terlalu kerasan jadi pejabat, tapi begitu ngajar beliau semangat. Bersama murid-muridnya beliau ada sekitar 14-15 tahun mengembara kemana-mana mengajar. Jadi karena membentuk generasi jauh lebih penting. Masa depan bangsa ada di tangan generasi yang akan datang dan itu terbentuk melalui pengajaran. Makanya ini prinsip kelima dalam politik. Jadi politik itu ya jangan hanya menjalankan atau memutuskan kebijaksanaan ini, kebijaksanaan itu, tapi juga harus ada aspek memberdayakan masyarakat dan rakyat. Jangan hanya dipinteri, tapi juga harus dipinterkan. Jadi kadang-kadang kan ada situasi biar saja rakyatnya tidak ngerti, yang penting kita untung. Tidak boleh begitu. Jadi rakyat harus tambah pinter, karena disitulah kualitas bangsa dipertaruhkan. Makanya pendidikan jadi penting. Menurut Konfusius, pendidikan akan melahirkan kepercayaan diri, kepercayaan diri akan melahirkan harapan, harapan akan melahirkan perdamaian. Kenapa pendidikan melahirkan kepercayaan diri? Karena orang-orang terdidik, orang-orang berkualitaslah yang punya kepercayaan diri. Aku siap
aku bisa, aku mampu. Itu kan diperoleh melalui pendidikan. Orang yang tidak terdidik, tidak pernah belajar, sulit untuk percaya diri, sulit untuk merasa aku bisa. Kalian kan misalnya tidak pernah belajar terus malah jalani saja mesti bisa, itu kan kalian mesti tidak pede. Jalan saja nanti bisa, kalau saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah latihan, kok dipaksa pasti bisa, itu gimana? Tapi kalau sudah belajar sebelumnya, kalau sudah dididik sebelumnya, lebih mudah untuk percaya diri. Jadi cara untuk mengatasi kalau teman-teman tidak pede tentang apapun, belajar. Pak, saya kalau ngomong di depan itu selalu letak peluk grogi, Pak. Latihan, belajar. Cari triknya, cari caranya yang cocok untukmu. Jadi pendidikan itu membuat percaya diri. Kalian, Pak, saya mau keluar negeri, Pak, tapi bahasa Inggris saya itu loh, Pak. Ini belajar, nanti kalian percaya diri pasti. Jadi kuncinya belajar. Kalau sudah percaya diri, biasanya muncul harapan. Ada keinginan, berani bercita-cita. Sekarang saya berani, Pak, dapat beasiswa ke luar negeri. Kenapa? Saya bisa bahasa Inggris, saya percaya diri. Harapan muncul. Tapi kalau tidak percaya diri karena merasa belum memenuhi kualifikasi, ya kalian tidak berani matok keinginan. Tidak berani menetapkan target, menetapkan harapan. Orang putus asa itu kan orang yang tidak percaya dengan dirinya. Dan itu kemungkinan karena level pengetahuannya tidak nyampe. Maka pendidikan melahirkan generasi yang percaya diri. Generasi yang percaya diri berarti generasi yang penuh harapan. Dan hanya orang-orang yang masih punya harapan, punya cita-cita besar ke depan yang bisa berdamai. Ayo sekarang tertib, ayo sekarang harmonis, ayo sekarang aman. Dalam rangka apa? Mewujudkan cita-cita tadi, harapan tadi. Jangan sampai kacau, jangan sampai perang, jangan sampai hancur. Yang mau diajak damai itu orang yang masih punya harapan. Jadi kuncinya 3 ini. Pendidikan, kemudian kepercayaan diri, kemudian harapan. Dari situlah muncul perdamaian. Rumusnya di situ ternyata hubungan antara perdamaian dengan pendidikan. Itu kalau versinya Confucius. Baik, ada quotes lagi yang menarik dari beliau. Jika engkau berencana untuk 1 tahun, tanamlah padi. Jika engkau berencana untuk 10 tahun, tanamlah pohon. Jika engkau berencana untuk 100 tahun, didiklah anak-anak. Ini sebenarnya yang maunya menegaskan pentingnya pendidikan. Jadi kalau mau investasi untuk keuntungan 1 tahun, tanam padi. Ya nanti kamu panen kan bisa bertahan setahun. Tapi kalau ingin investasi untuk 10 tahun, tanam pohon. Pohon jati ya apa-apa ya 10 tahun itu lumayan sudah. Menanam pohon 10 tahun sudah besar, bisa kita nikmati. Tapi kalau ingin investasi untuk 100 tahun, didiklah anak-anak. Ini sebenarnya ingin menegaskan anak-anak adalah masa depan dunia ini. Kalau tidak kita didik mereka sejak sekarang, jangan mimpi di masa depan akan nyaman, aman, harmonis situasinya. Jangan mimpi di masa depan kita bisa panen, tidak bisa. Jadi pendidikan jadi kunci yang paling utama. Baik. Terus ya, ini sebenarnya penegasan saja tentang pentingnya pendidikan. Nah, ini perspektif yang berbeda tentang mendidik rakyat. Menurut Confucius, mendidik rakyat dengan undang-undang dan hukuman, hal ini akan menjadikan rakyat hanya berusaha menghindar dan mereka tidak akan menganggap perbuatan salah sebagai keliru.
tetapi mendidik rakyat dengan kebajikan, kemurahan hati, dan moral kesusilaan, maka akan menjadikan rakyat bukan saja menyadari kesalahan itu, malah mereka akan rela menuju ke arah jalan yang benar. Ini seperti tadi ya. Kalau pendidikan itu hanya lewat aturan dan hukuman, ya hasilnya adalah orang-orang yang pinter ngeles dari hukuman, dari aturan, dan tidak menganggap salah sebagai salah. Jadi mencuri boleh asal tidak ketahuan, karena kalau ketahuan disebut melanggar hukum, kan gitu. Korupsi boleh asal tidak kena OTT, karena kalau kena ya berarti urusan hukum, undang-undang. Ya, jadi kalau hanya tentang hukum dan undang-undang yang diajarkan, akan lahir orang-orang yang menghindar dari kesalahan lewat hukum dan undang-undang, tapi dia tidak ngaku bahwa itu salah, tidak menganggap itu salah, hanya menganggap itu melanggar hukum dan melanggar undang-undang. Padahal hukum itu kan untuk mewakili tatanan tadi. Tapi orang kalau hanya ngerti hukumnya saja, ya dia hanya kalau salah merasa melanggar hukum, itu saja sih. Kalau levelnya ini, ya tidak efektif. Untuk lebih efektif apa? Pendidikan itu diberikan melalui kebajikan, kemurahan hati, moral kesusilaan. Jadi sifatnya upgrade moral, penyadaran moral, sehingga membuat orang kemudian sadar bahwa oh iya, ini salah. Kalau saya tidak pakai helm, ini membahayakan diriku dan membahayakan orang lain. Jadi tidak sekedar melanggar hukumnya, tapi karena ada efek negatifnya. Ini yang disebut kesadaran. Kalau saya mencuri, ada orang yang dirugikan, yang itu bukan hak saya. Ada kesadaran, tidak sekedar melanggar hukumnya. Dan kalau perbuatan negatif apapun, ya efeknya ke saya nanti. Nah, inilah yang lebih penting. Jadi, kalau begitu tidak belajar hukum, tidak belajar undang-undang. Ya karena manusia itu kecenderungannya egois, susah diatur. Memang basicnya sadar hukum, sadar undang-undang. Tapi kalau bisa, ya naik level. Seperti saya bilang tadi, tidak ada hukum pun saya tidak akan melanggar kok. Tidak ada polisi pun saya tetap melakukan yang sesuai aturan. Kenapa? Karena saya tahu hikmahnya, rahasianya, maknanya. Dan ini menurut Konfusius lebih penting. Tidak sekedar mengancam dengan hukuman atau menjanjikan imbalan. Baik. Nah, ini juga beliau mengkritik kalau ada yang tanpa pendidikan tiba-tiba mengatur dan melarang. Jadi kalimatnya begini, dengan tanpa memberikan pendidikan, lalu memberikan kebijakan dan menjatuhkan hukuman, ini namanya kejam. Tidak diajarkan dulu, tidak disosialisasi dulu, tiba-tiba pokoknya hukuman. Ini kata Konfusius kejam. Dengan tidak memberikan kesempatan bersiap, memberi nasihat, lalu menuntut pekerjaan yang sempurna, ini namanya sewenang-wenang. Pokoknya besok harus pakai baju putih semua. Nah, tidak ada kesempatan beli, tidak ada kesempatan nawar, tidak ada kesempatan apa, tidak ada jangka waktu yang cukup untuk siap-siap. Pokoknya yang tidak pakai baju putih saya hukum. Nah, ini namanya sewenang-wenang. Jadi memberi perintah terus menghendaki pekerjaan yang sempurna. Tidak disosialisasi, dididik dulu, kemudian tiba-tiba saja diputuskan. Ini namanya kejam. Dengan tidak memberi arahan yang jelas kepada rakyat, lalu meminta menyelesaikan masalah segera, ini namanya pencuri. Kata Konfusius. Wong yo petunjuknya tidak jelas, tapi diminta segera selesai, itu namanya pencuri, menyusahkan. Dan terakhir, memberi sesuatu tapi ragu-ragu, itu namanya pelit. Saya naikkan si gaji, tapi syaratnya ini ya, itu golongannya pelit. Jadi mau ngasih tapi kayak orang ragu-ragu, nggak jelas.
Harus begini, harus begitu. Kalau tidak begini tak cancel. Kalau tidak begini, itu namanya pelit. Jadi ini salah satu ilustrasi ya bagaimana sosialisasi pendidikan itu penting. Tidak sekedar diputuskan, tidak sekedar dijalankan tanpa arahan yang jelas. Nanti kalau tidak sukses marah-marah, menyalahkan kiri kanan, mencari kambing hitam. Nah, baik. Ada lagi. Ketika segala sesuatu diteliti, pengetahuan lengkap. Ketika pengetahuan lengkap, pemikiran pun beres, tulus. Ketika pemikiran tulus, hati pun bisa diluruskan. Ketika hati bisa diluruskan, kepribadian terbentuk. Ketika kepribadian terbentuk, keluarga teratur. Ketika keluarga teratur, negara pun dikelola dengan benar. Ketika negara dikelola dengan benar, seluruh kerajaan akan tenang dan bahagia. Kuncinya apa? Belajar pendidikan pengetahuan. Kalau orang mumpuni pengetahuannya, pemikirannya jernih. Kalau pemikirannya jernih, hatinya akan lurus. Karena dikendalikan oleh pemikiran tadi. Kalau hati sudah lurus, kepribadian terbentuk jadi positif. Kalau kepribadian sudah positif, ya hidup di keluarga, sesama keluarga, jadi teratur. Pribadinya bagus-bagus. Kalau keluarga-keluarga teratur, negara juga beres. Isinya orang baik yang gampang diatur. Kalau negara beres, ya seluruh kerajaan, seluruh dunia juga akan damai, aman. Jadi kunci awalnya pendidikan.